إلى حضرة النبي مصطفى ورسول المجتبى وحبيب المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وجميع معلمينا ومشايخنا وأساتذتنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب نفعنا الله تعالى في علومه في الدارين ثم إلى جميع أهل مقابر هذه القرية خصوصا مؤسس هذا المسجد أن الله تغشاهم بالمغفرة والرحمة شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti.
Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Al-maqalatul ula bab tsani. Ruya an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ala u'allimukum kalimat allati tukallimu biha Musa alaihi salatu wassalam hina zawazal bahru bani Israil. Faqulna bala ya Rasulullah. Qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Sebagaimana disebutkan riwayat yang datangnya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat mengatakan, ala u'allimukum kalimat allati tukallima biha Musa. Maukah aku tunjukkan, aku ajarkan beberapa kalimat yang diucapkan Nabi Musa hina zawazul bahru bani Israil, ketika Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam menyeberangi lautan. Qalu, waktu itu Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israil. Qalu, tentu para sahabat nyautin ngejawab, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulu, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Jadi sesulit apapun ujian, seberat apapun masalah yang ada di depan kita, kita tetap disuruh memuji Allah. Sebab walau bagaimana banyak nikmat yang telah diberikan dibanding nikmat yang belum diberikan pada saat itu. Makanya Nabi mengajarkan ketika ditanya tentang doa yang sudah diijabah atau yang belum diijabah, itu selalu menjawab alhamdulillah ala kulli hal. Di saat belum diijabah, di saat sudah dikabul atau diijabah, maka dijawab alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sehingga ini Nabi mengajarkan, Nabi Musa mencontohkan, kapanpun kita dalam ujian di hadapan kita, kita disuruh, dituntut tetap berbaik sangka kepada Allah dengan mengucap tahmid alhamdulillah. Sehingga para ulama mengajarkan rangkaian kita ketika akan berdoa, awali dengan istighfar, kemudian memuji kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menunjukkan rasa kerendahan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, kita berdoa. Sebelum berdoa kita beristighfar, astagfirullahaladzim, kemudian memuji alhamdulillahirabbil alamin, kemudian membaca salawat, baru menunjukkan kelemahan kita. Ya Rabb, ini dhaif, aku ini lemah, kasih kekuatan ya Allah. Ya Rabb, ini fakir, aku ini fakir, kasih kekayaan ya Allah. Ya Rabb, ini jahil, aku ini bodoh, ajarkan aku ya Allah. Ini marid, aku sakit ya Allah, sembuhkan sakitku. Jadi walau dalam keadaan apapun, kita dituntut untuk memuji Allah. Ini Nabi mengajarkan kepada sahabat, berawal dari kisah Nabi Musa ketika melewati lautan.
wa ilaikal mustaka. Wawunya di sini wawu ataf tabiun yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi. Artinya kalimat sebelumnya dan sesudahnya ini sejajar. Ya Allah, kepadamu kami mengadu ya Allah. Ini menunjukkan di saat kita lemah, bahkan lagi jaya pun jangan lupa kepada Allah. Di saat kita lagi kepepet, orang mukmin punya senjata, yaitu doa. Ad-doa silahul mukminin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Wa antal musta'an, langsung kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha Penolong ya Allah. Kita udah dijanjikan ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau Maha Penolong ya Allah, kami meminta tolong kepada Engkau ya Allah. Na'budu nasta'in diawali dengan ta'abbudan, kemudian minta tolong. Tidak lain doa itu adalah ibadah, menunjukkan kita ini hamba Allah, menunjukkan kalau kita itu butuh Allah. Bukan berarti doa untuk mengatur Allah, tapi menunjukkan kita ini lemah, kita butuh pertolongan Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di ujung doa itu kita menyerahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Engkau ya Allah yang mewakili, yang menyelesaikan masalah ini ya Allah. Tidak ada daya untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi. Jadi Nabi Musa itu punya kelebihan yang banyak. Jadi pernah Nabi Musa itu kekuatannya itu beda dengan kekuatan manusia biasa. Suatu ketika ada dua orang lagi berkelahi, sama Nabi Musa dipisahin. Yang satu dipisahin sekali pukul aja mental, terus mati. Kan kuat tuh tenaga Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pernah ngangkat batu yang gede, besar. Di saat itu apa? Diangkat, dilemparkan, keluarlah itu bentukan air menjadi 12 mata air. Tenaganya hebat itu Nabi Musa. Tapi satu sisi Nabi Musa apa? Pernah mengalami himpitan, kesempitan, ujian yang luar biasa waktu dikejar sama Bani Israel. Pernah lari pada saat itu. Sampai apa? Nabi Musa itu di lautan itu disuruh berdoa, memuji Allahumma lakal hamdu. Nah ini kalau boleh kita katakan, kalau ini ada kaitannya, kalau dalam ilmu hadis namanya asbabul wurud, tapi ini kaitannya dengan kisah Nabi Musa. Itu Nabi Musa ketika kepepet, beliau tetap memuji Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wala haula wala quwata illa billah. Di puncak tawakal itu Allah menolong Nabi Musa. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian Allah memerintahkan tongkat Nabi Musa untuk memerah lautan atas izin Allah, terbelah itu lautan. Sehingga terangkum dalam doa ini, doa Nabi Musa dalam riwayat yang lain. Wanil A'masy radhiyallahu anhu an Syakik an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhum ala u'allimuka bi kalimatin tukallimu biha Musa alaihi salatu wassalam hina zawazal bahru bi bani Israil
Faqulna bala ya Rasulullah. Qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala A'mashu fama taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min Syaqiqin al-Asidi al-Kufi wa huwa Abdullah radhiyallahu anhu. Qala al-A'mash atani fil manam faqala ya Sulaiman zid hadhil kalimah wa nasta'inuka ala fasadi fina nas'aluka salahul amruna kullihi nas'aluka salahu amrina kullihi. Berkata A'mash, tadi doanya cuma sampai ilaika mustaka wala haula wala quwata illa billah. Ketika mendengar doa ini dari saudara kandungnya Al-Asadi Al-Kufi, yang dapat doa ini langsung diamalkan dan dipakai, enggak pernah ditinggalkan. Wa qala A'mas, maka A'mas berkata, atani'at fil manam, aku didatangi ketika itu dalam mimpi seseorang. Apa dikatakan? Faqala ya Sulaiman zid hadhil kalimah. Sulaiman, tambahkan kalimat ini. Al-A'mashi biasa ngewiridin doa ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa la haula wa la quwata illa billah. Dalam mimpi itu disuruh nambah. Apa ditambah doanya? Wa nasta'inuka ala fasadi fina, dan kami memohon pertolonganmu atau pertolongan kepada Allah daripada segala kesulitan. Makna fasad di sini artinya kesulitan. Wa nas'aluka silahu amrina kullihi, dan aku mohon kepada engkau ya Allah untuk memberikan kebaikan dalam segala urusan kami. Jadi boleh doa itu ditambah, karena A'mash dalam mimpi itu disuruh ditambah zid, dikatakan silakan tambah itu doa dengan kalimat nas'aluka salahu fi amrina wa nas'aluka ala fasadi fina. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa man asbaha, siapa yang di pagi hari aidakhala fi subhi, ketika datang waktu pagi atau waktu subuh, fi umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'alallah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, siapa yang di pagi hari atau datang waktu pagi, fi umurid dunya hazinan, dalam perkara dunia dia bersedih atau merasa susah atau merasa sulit, bangun tidur yang dipikirin melek langsung merasa susah dengan urusan dunia. Waduh bagaimana entar, waduh bagaimana nanti, padahal baru bangun tidur. Apa kata Imam Nawawi? Faqad asbaha sakhitan 'alallah. Fa di sini li takib, sebab dia baru bangun tidur langsung ngeluh dengan kesulitan dunianya. Faqad asbaha sakhitan 'alallah, maka sungguh orang itu dikatakan telah tidak menerima ketetapan Allah. Berarti orang itu tidak menerima takdir. Kagak pantas baru bangun tidur udah ngeluhinnya masalah dunia lagi. Yang disuruh bangun tidur itu kita memuji Allah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin doa. Alhamdulillah saya masih bisa bangun. Tadi malam tidur dijaga sama Allah. Coba kalau tadi malam tidur nggak dijaga sama Allah, mungkin ada orang jahat, mungkin ada binatang yang masuk ke kuping, mungkin ada nyamuk yang menggigit tubuh kita. Sehingga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha dunya akbaru hammihi falaisa minallahi bisyai. Siapa yang bangun tidur atau bangun pagi
dan dunia lebih besar daripada keinginannya, falaisa minallahi fi syai', maka orang itu tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alzamahullah qalbahu arba'a khisal, sehingga kata Nabi, wow, di sini masih melanjutkan hadis, dan orang itu oleh Allah akan ditanamkan 4 penyakit. Bangun tidur udah mikirin dunia, sama aja orang itu nggak menerima takdir Allah dan bikin Allah marah, nggak senang. Wa alzamahullah qalbahu arba'a khisal, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit kepada orang tersebut. Apa penyakit itu kata Nabi? Hamman la yanqati anhu, bingung tidak ada habisnya. Udah bingung linglung, mau dikerjain apa? Akhirnya abasa, tidak ada apa-apa, sia-sia. Ditanam tuh sama Allah penyakit itu, bingung. Wa syughlan la yatafaragha minhu abadan, orang itu dikasih kesibukan tapi sibuknya tidak ada habis-habisnya, nggak ada ujungnya. Sibuk kagak kepuguhan, itu kan namanya sia-sia juga. Wa faqran la yablughu ghina abadan, kebutuhannya tidak akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amlan la yablughu munhahu abadan, orang itu cuma menghayal yang tidak ada ujungnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani fi Sunani. Jadi kita ini bangun tidur muji Allah aja, gak usah macem-macem. Jangan nyari yang susah dulu, yang gampang dulu. Muji, alhamdulillah, itu udah ditambah nikmat. Sebab kita bayangin sebuah hadis Nabi, nikmatani maghmunun fima katsirun bainan nas, ada 2 nikmat yang banyak dilupakan manusia, as-siha wal faragh, nikmat sehat sama nikmat waktu lapang. Kalau lagi sehat, itu sehat nggak ingat, giliran sakit baru ingat sehat. Waktu baru terasa mahal di saat waktu itu kita udah mulai kepepet. Makanya pantas kata Allah wal asri, demi masa, wawunya wawu qasam. Buat apa? Tufidu jalalah, menunjukkan Allah itu maha perkasa, bahwa sampai saat ini tidak ada seorang pun yang mampu mengembalikan waktu walaupun cuma 1 menit. Wal makna, ketika orang itu bangun tidur, orang itu udah merasa susah duluan mikirin dunia, berarti itu sama aja menentang takdir Allah. Wal muradu bihi man hazina ala umurid dunya faqad ghadiba ala Allah li'annahu lam yarda bi qada'illah. Imam Nawawi menjelaskan, orang yang di pagi hari sedih dengan urusan dunia, faqad ghadiba 'ala Allah, bisa jadi atau boleh dikatakan dia udah membenci Allah. Karena apa? Tidak ridho dengan qada dan takdir Allah. Sehingga kata Nabi, man lam yasbir ala bala, kedua dikatakan lagi kata Imam Nawawi, walam yasbir ala balaihi, sama aja orang itu tidak sabar atas ujiannya. Jadi bangun tidur udah ngeluh ngurusin dunia, kata Imam Nawawi, sama aja orang itu tidak ridho dengan qada Allah, sehingga Allah sebab itu semua benci. Dan juga dilanjutkan dengan walam yasbir ala balaihi, sama aja dia tidak sabar dengan cobaan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi diancam,
Hadis qudsi itu firman Allah yang gak dicantumkan dalam Al-Quran, tapi derajatnya sahih. Dapatnya dari mana? Bitoriqatil manam au ilham. Bisa jadi dengan mimpinya Rasul, bisa jadi dengan ilhamnya Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih. Apa kata Nabi alladzi makna dalam hadis qudsi? Man lam yasbir ala bala'i walam yashkur ala nikmai falyatlub rabban siwaya falyakhruj min tahtis sama. Siapa yang gak sabar atas ujianku, tidak bersyukur atas nikmatku, falyatlub rabban siwaya, silakan kamu cari Tuhan selain aku. Wal yakhrud min tahtis sama, silakan kamu keluar dari kolong langit. Jadi nggak ada tempat lain kecuali kita menerima, kecuali kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna ma waqa'a fid dunya fahuwa biqada'illah. Kata Imam Nawawi, padahal semua yang terjadi di dunia semata-mata itu atas qada Allah dan iradatullah. Udah diatur sama Allah. Kita datang ke sini aja bukan kebetulan, tapi sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu bagaimana yang paling bagus? Jadi saya cuma menambahkan solusinya, thariqu kholas namanya. Bagaimana solusinya? Kalau kita bangun tidur itu seperti apa? Ba'da'an qoma min naumi. Apa yang kita kerjakan kalau bangun tidur itu pagi-pagi? Salah satu, ada 3 asya fi nafsika. Ada 3 yang bisa kita kerjakan di pagi hari itu. Dari hadis Nabi dari Abdullah Ibnu Muhsin Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Nabi apa? Man asbaha fi sirbihi mu'afa fi jasadihi faka'annama haizat dunya ay haiza lahu dunya. Siapa yang di pagi hari, ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ini kita kalau mau ngelihat nikmat, kata Nabi, ada 3. Man asbaha, siapa di pagi hari, minkum bisirbihi mu'afa. Pagi hari bangun tidur, rumah itu aman, diri kita aman, keluarga kita aman, masyarakat tetangga aman. Wa fi jasadihi, kemudian dalam badannya dikasih badannya sehat. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat dunya hizat lahu dunya, seakan-akan orang itu sudah punya dunia sepenuhnya. Itu nggak usah macam-macam. Coba kita bayangin, bangun tidur, rumah kita tahu-tahu pintunya terbuka. Tenang nggak? Ada yang hilang. Bangun tidur anak atau kita sakit, bangun tidur di luar ada kekacauan, bangun tidur badan kita nggak sehat. Ternyata apa kata Nabi? Man asbaha minkum fisibi mu'afan, bangun tidur pagi-pagi dia ada rasa aman, rumahnya, kedirinya, keluarganya, tetangganya, dan badannya sehat. Faka'annama hizat dunya lahu dunya, maka seakan-akan telah terkumpul pada dirinya dunia semuanya. Ini hadis Ibnu Majah, mohon maaf. Tadi yang pertama Imam At-Tabrani. Sehingga ada 3 nikmat yang besar, itu udah cukup. Nikmat yang besar itu, kalau tadi dalam hadis sehat sama waktu lapar yang dilupakan, tapi dalam hadis berikutnya Nabi mengatakan pagi-pagi kita bangun tidur, badan kita sehat, aman, keluarga aman, tetangga aman, masyarakat aman. Itu udah nikmat, seakan-akan dunia itu udah di hadapan kita semua. Kan yang bikin repot kita nyari tambahannya.
Udah ngopi misalnya, ada singkong, nyarinya yang nggak ada, kan gitu. Coba kalau ada roti bakar, coba kalau ada bolu, kan itu yang namanya bikin susah. Gampang aja. Badan udah sehat itu nikmat. Coba bangun tidur badan nggak bisa digerakin, repotnya kayak apa? Walaupun baru sedikit aja Allah kasih peringatan, leher susah nengok, yang disalahin siapa? Bantal, salah bantal. Nah itu seperti itu. Ini nikmat, gak usah jauh-jauh. Kemudian al-qunut, belajar qanaah. Qanaah itu kalau kata Imam Nawawi, man kana taliban li ziyadah lam yastagni falaisa lahul ghina. Siapa yang masih terus cari tambahan, orang itu belum dikatakan qanaah dan belum dikatakan kaya. Adapun Imam Ibnu Battal mengatakan makna qanaah arido bi qadaillah wa taslim li amrillah ilman anna ma indallah khairun lil abrar. Itu kata Imam Ibnu Battal. Qanaah itu ridho dengan ketetapan Allah. Wa taslim li amrillah, dia pasrah kepada Allah. Ilman, dia yakin apa yang dikasih oleh Allah itu pasti yang terbaik. Adapun kalau kitab tasawuf modern itu Profesor Buya Hamka mengartikan apa? Ditambah sama beliau, qanaah itu ridho dengan ketetapan Allah, tapi dia masih berusaha. Setelah berusaha baru dia pasrah. Setelah pasrah baru dia ridho dengan ketetapan Allah. Ditambah kalau sama Profesor Dr. Buya Hamka dalam tasawuf modernnya. Sehingga kata Nabi apa? Kalau kita bicara qanaah dalam hadis Nabi, An Amr bin Asin radhiyallahu anhu, kata Nabi, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kifaf wa kuni'a bihi. Ibnu Majah fi Sunani. Kalau kata Nabi dari Amr bin As, dari Abdullah Amr bin As, sungguh orang itu telah beruntung. Qad aflaha. Siapa yang beruntung? Man hudiya ilal Islam, orang yang dapat petunjuk masuk Islam. Kita nih. Wa ruziqa kifafa, dikasih rezeki cukup. Makanya kalau minta rezeki itu yang cukup, bukan yang banyak. Ya Allah, beri rezeki yang cukup, buat ini, buat itu, udah. Yang cukup bukan yang banyak. Kadang-kadang yang banyak gak berkah, tapi yang cukup kapan kita butuh itu ada. Itu yang enak. Tapi kadang-kadang kita suka lupa doa itu. Sebab kalau udah menggerakkan kita suruh doa, itu ada kalanya pintu mustajabnya doa itu di situ. Namun kita kadang-kadang doa tapi hati kita khalian minallah, kosong kepada Allah. Doa-doa aja, kosongnya kita nggak tahu. Nggak banyak contoh. Bapak pengen nyium Hajar Aswad, udah doa, ya Allah saya pengen Hajar Aswad. Udah sampai di samping Ka'bah, di depan Ka'bah, di situ ada tempat kosong, sholat aja. Tahu-tahu ada yang ngangkat, diusir. Pas diusir ada di depan Hajar Aswad. Nah itu kan tadi mintanya pertama kan mau nyium Hajar Aswad. Kenapa lu keenakan sholat di situ aja? Nah itu seperti itu. Jadi ada al-qasad, dari hati ada maksud. Itu namanya doa. Sehingga apa? Di saat ketika dibuka kita pintu untuk berdoa, ada kalanya di situ bisa jadi Allah bukakan pintu rahmat ijabahnya doa seseorang. Wa ruziqa kifafan wa kuni'a bihi. Nah, dikasih rezeki yang cukup dan dia qanaah, merasa puas.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diajarkan lagi sama Nabi biar jadi orang yang qanaah, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kamu. Itu dalam apa? Dalam perkara dunia. Silahkan. Sehingga apa? Timbul sifat ridho. Alhamdulillah. Bukan ngebandingin ini mah, saya masih cukup dibanding si anu. Nah itu seperti itu. Jadi timbul rasa syukur di pagi hari, bukan mengeluh. Kan repot pagi hari udah ngeluh. Walaisal gina an kasratil arad walakinnal gina ginan nafsi, kata Nabi. Orang yang kaya itu bukan yang banyak harta, tapi orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Sehingga dikatakan al-qanaatu malun la yanfad. Qanaah itu harta yang tidak ada habisnya. Kenapa? Kita ada di situ, kita cukup. Saya juga punya, udah selesai. Nggak nyari-nyari lagi yang lain. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dikatakan seorang mukmin jangan sampai meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, kerjain perintah Allah, jauhin apa yang dilarang oleh Allah, kemudian menerima qada dan qadar Allah. Ini mohon maaf, terkadang kita suka ikut campur urusan apa yang diurus oleh Allah. Apa itu? Ini contoh. Nanti kalau saya mati, bagaimana anak saya makannya, tinggalnya? Padahal hal seperti itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah, hak Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Aku yang kasih rezeki, bukannya kamu para orang tua. Kita cuma diwasilahin doang. Sehingga kadang-kadang apa? Kita takut untuk mempersiapkan bekal kalau kita buat mati, nggak lupa. Sampai lupa mempersiapkan bekal buat mati. Nanti kalau saya mati anak saya bagaimana? Akhirnya apa? Nyari dunia terus. Yang pada akhirnya nggak kerasa. Itu mah hak Allah, urusan Allah yang ngurusin itu. Boleh aja, tapi gak sepenuhnya kita, itu hak Allah. Nahnu narzuquhum, hei anak-anak kamu, aku yang nanggung bukan kamu. Berarti apa? Sombong kita tuh. Secara tidak langsung pengen mengambil alih tugas Allah, kewajiban Allah, urusan Allah, itu seperti itu. Ini yang kadang-kadang kita terlalu jauh, sehingga apa? Merasa sulit. Makanya dalam menyikapi dunia itu, pandanglah dunia itu sesuatu yang mudah hilang. Sering saya sampaikan dalam kitab Lisanul Arabi, dana danumun danian. Dunia itu singkat, hina, rendah, pendek. Kemudian pandang akhirat itu sesuatu yang paling kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sehingga apa? Kita nggak terlalu memaksakan. Melihat si anu udah punya ini, si anu udah punya itu. Dunia itu singkat. Kita boleh nyari, tapi jangan sampai lupa buat bekal akhirat kita. Berapa lama kita punya umur? Nabi Nuh dikasih umur 950 tahun, ada mengatakan 1050 tahun. Tapi kata Nabi Nuh apa? Ditanya sama malaikat, "Yaman atwalul anbiya umran, wahai nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadta dunia? Bagaimana kau dapatkan dunia?" "Aku dapatkan dunia seperti rumah yang ada 2 pintu, masuk keluar, masuk ke belakang." Berapa lama orang jalan dari pintu ke belakang ke itu depan? Pasti sebentar. Berarti apa? Perjalanan dunia ini singkat, padahal umurnya 950 tahun. Apalagi kita umat Nabi Muhammad 60 lebih tambah dikit.
Itu singkat. Sehingga apa? Kalau kita udah menyikapi seperti itu apa? Kita nggak terlalu tertipu dengan dunia. Sehingga kullu bidaya falahu nihaya, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ada mulanya, pasti akan ada akhirnya. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain wa man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulusadinu. Siapa yang menghormati seseorang karena kekayaannya, maka telah hilang 2/3 agamanya. Kita kadang-kadang gak kerasa sama orang kaya, pengen deket, ngoyos jasa. Ngoyos, jor-joran jasa, mati-matian jasa, cuma pengen dapat, ya gak seberapa. Itu apa? Gak kerasa telah hilang 2/3 agama kita. Sebab kenapa dilarang? Manusia lebih mulia daripada harta. Sehingga kata Allah, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah udah memuliakan anak Adam. Kita dimuliakan sama Allah. Lebih mulia malah Allah sama harta. Gak ada apa-apanya. Diangkut dari laut, dari bumi, dari laut dicipta itu, dikasih rezeki yang bagus-bagus. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami ciptakan kelebihan yang sempurna anak Adam itu. Kemudian yang kedua, kekayaan yang sesungguhnya bukan harta, tapi hati yang konon. Laisal gina an kasratil arad walakinnal gina nafsi. Kemudian yang ketiga, ketika orang sudah mendekat atau meminta memuliakan orang karena hartanya, itu mengakibatkan orang miskin tidak dihargai. Repot tuh. Makanya kalau kita melihat agama seseorang gampang. Ini orang sama orang kaya deket banget. Ini si ustadz maunya sama orang kaya aja, gila sama orang miskin jauh. Nah, ada yang begitu. Bisa jadi ada yang pilih-pilih tempat ketika diundang. Itu seperti itu. Padahal dalam pandangan Allah, yang mulia itu adalah ketakwaannya. Wal muradu minhu, adapun maksud dari perkataan Imam Nawawi dijelaskan, li anna syari'ata antakuna ta'ziman nas li ajli silahil wa li ajli ilmihi duna ta'zim li ajli malihi, fa inna man akramal mal ahanullah ilmi wasilah. Dijelaskan sama Imam Nawawi, seorang dilarang memuliakan orang lain karena hartanya. Sebab menurut beliau, syariat seseorang hanya boleh, menurut syariat seseorang hanya boleh memuliakan orang lain, satu, karena kesolehannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, karena keilmuannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sehingga ilmu yang bagus itu, al ilmu ya'ti wala yu'ta. Yang kita mau ilmu, kita yang mendatanginya, bukan orang disuruh datang orang alimnya. Itu yang lebih bagus. Fa inna akramal mal ahanahu wasilah. Siapa yang memuliakan harta di atas segala-galanya, berarti dia telah menghina ilmu dan telah menghina yang namanya orang-orang soleh. Wallahu a'lamu bimuradi. Mohon maaf lahir batin, yang benar pasti dari Allah, yang salah dari Mahmudi. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Terima kasih perhatiannya.
wallahu a'lamu bi muradihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fana ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wa rusukh wal muluh wa taubatan nasuha. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.